Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3 kelas A dengan NIM 2305076022. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai teori kritik sastra semiotik. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dasar semiotika. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda dan bagaimana tanda-tanda tersebut menciptakan sebuah makna. Dalam semiotika, sebuah tanda tidak hanya mencakup simbol-simbol seperti huruf atau gambar, tetapi juga semua jenis representasi yang dapat dipahami oleh manusia, seperti kata-kata, suara, gerakan tubuh, bahkan ruang. Materi yang kedua yaitu mengenai sejarah semiotika. Objek utama penelitian semiotika muncul pada tahun 1974 pada Kongres Semiotik pertama di Milan. Bidang terbesar kongres adalah sastra yang membahas penggunaan metode yang benar dalam seni sastra. Menurut North, ada 4 tradisi yang melatar belakangi kelahiran semiotika. Yang pertama yaitu ada semantik, ada logika, ada retorika, dan ada hermeneutika. Materi yang ketiga yaitu mengenai pendekatan semiotika. Aspek penting terdiri dari tanda dan komponen. Tanda adalah suatu konsep dasar atau utama dalam semiotik yang mempelajari tentang bagaimana tanda-tanda berfungsi dan menghasilkan makna. Sedangkan komponen sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu signifier atau penanda dan signified atau petanda. Fungsi tanda sendiri adalah sebagai perangkat komunikasi yang membantu manusia memahami dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Banyak sekali contoh tanda yang bisa kita temui di lingkungan sekitar kita, seperti bunyi klakson, suara binatang, simbol-simbol yang digunakan untuk aturan, kemudian ada ekspresi wajah, serta simbol atau lambang. Bahasan kita keempat yaitu mengenai kode. Pengertian kode dalam semiotika merupakan konsep utama yang mempelajari cara mengkombinasikan tanda-tanda yang telah disepakati secara sosial. Nah, macam-macam kode sendiri itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada kode hermeneutika, dan yang kedua ada kode semantik, yang ketiga ada kode simbolik, yang keempat ada kode narasi, dan yang kelima ada kode kebudayaan. Fungsi dari kode sendiri yaitu ada 4. Yang pertama adalah mengonstitusi sistem tanda, yang kedua menghasilkan makna, yang ketiga mengatur interaksi sosial, dan yang terakhir ada mengembangkan bahasa dan budaya. Materi kita selanjutnya yaitu mengenai tokoh pencetus dari kritik semiotik. Nah, yang pertama itu ada Ferdinand de Saussure, yang kedua ada Carlo Sanders Peirce, dan yang ketiga ada Roland Barthes. Nah, materi kita selanjutnya yaitu mengenai lingkup kajian semiotika. Kajian semiotika berkembang kepada 2 klarifikasi utama, yakni semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi. Semiotika komunikasi menekankan pada teori tentang produksi tanda yang salah satu diantaranya mengasumsikan adanya 6 faktor dalam komunikasi seperti pengirim, penerima, pesan, saluran, dan acuan. Sedangkan semiotika signifikasi memberikan tekanan pada teori tanda dan pemahamannya dalam suatu konteks tertentu. Nah, berdasarkan lingkup pembahasannya, semiotika dibedakan dalam 3 macam, yaitu yang pertama semiotika murni, membahas filosofis dan hakikat bahasa secara universal termasuk sistem tanda dan bahasa yang berhubungan dengan objek. Yang kedua, ada semiotika deskriptif, di mana membahas sistem tanda atau bahasa tertentu secara deskriptif, menjelaskan bagaimana sistem tanda tersebut berfungsi. Dan yang terakhir ada semiotika terapan, yang berarti membahas penerapan semiotika pada berbagai bidang seperti komunikasi, sastra, periklanan, film, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu mengenai teknik kajian semiotik. Nah, menurut Carlos S. Peirce, terdiri dari 3 aspek penting yang disebut dengan segitiga makna. Yang pertama yaitu tentang shift atau tanda. Tanda adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu merujuk atau mempresentasikan hal lain di luar tanda itu sendiri. Yang kedua ada objek, yaitu acuan tanda merupakan konteks sosial yang dapat implementasinya dijadikan sebagai aspek pemaknaan atau yang dirujuk oleh tanda tersebut.
Yang ketiga ada interpretan atau penggunaan tanda adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu atau makna yang ada di dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sesuai tanda. Kesimpulannya, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda dan cara tanda-tanda tersebut menciptakan serta menyampaikan makna, terutama dalam konteks sastra. Dalam semiotika terdapat dua elemen utama. Yang pertama yaitu penanda atau wujud fisik tanda, dan petanda yaitu makna yang terkait dengan penanda. Analisis semiotik dalam sastra melibatkan interpretasi tanda-tanda untuk mengungkapkan suatu makna yang lebih dalam melalui identifikasi tema, latar, tokoh, dan unsur-unsur sastra lainnya. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.